Tanah suci yang agung dan mulia, pancarkan keajaiban serta mukjizat yang menggetarkan, hingga hati pun bersujud dalam syukur seraya terucap Masya Allah, Tabarakallah. Pengalaman imani kala berwisata hati inilah yang dialami para jemaah, termasuk Ashanti dan Bapak Castello. Ashanti tak menyangka kala sedang berjuang untuk mencium Ka'bah, dirinya dibantu oleh seorang perempuan renta yang wajahnya teramat mirip sang almarhumah ibunda. Begitu pula Bapak Castello yang tak menyangka bertemu seorang perempuan yang begitu mirip sang mama. Tiba-tiba Allah ngasih hadiah di Mekah kok sama, sampai kita istri yang maksain karena kita masih gengsi kan. Tapi kayaknya Allah tuh ngatur gitu. Pas bapak dari lift dia lagi sendiri lagi tegur, akhirnya udah terus terang, Bu, ibu kayak ibu saya. Dia langsung bapak peluk, dia nerima. Masya Allah. Kejadian demi kejadian ajaib bagai di luar nalar hanya diimani serta dimaknai sebagai kebesaran dan anugerah Allah terus mengalir dari tanah sang Nabi. Adalah Kamari, putri Jennifer Kapan yang tiba memanggil papa kala umroh. Begitu pula seorang jemaah yang sampai pingsan lantaran bertemu seseorang yang teramat mirip wajahnya dengan anggota keluarga yang telah tiada. Mana papa? Mana papa? Dia nyari papanya. Papa. Yakin bu, sama banget bu. Saya kaget bu, tiba-tiba saya nggak sadarkan diri karena saya tahu beliau itu sudah meninggal. Kok bisa ada di depan Ka'bah bu? Mungkin orang lain yang mirip. Enggak bu, itu dia. Itu dia. Langsung baru tadi saya telepon keluarga saya dan ternyata kemarin tuh bu, saat saya lihat beliau di depan Ka'bah, ternyata sedang dilakukan haul di rumahnya bu, sedang didoakan bu, dan saya pun sebetulnya sedang mendoakan beliau. Dan para jamaah tak hanya berwisata hati kala berziarah ke Tanah Suci, usai tunaikan ibadah umroh maupun haji, tak sedikit jamaah yang menikmati keindahan gugusan Tanah Suci dengan pesona teramat memukau. Maka Mekah Royal Clock Tower yang biasa dikenal sebagai Zamzam Tower menjadi magis yang membius, dinobatkan sebagai salah satu gedung tertinggi di dunia. Mekah Clock Tower yang dibangun pada 2004 begitu spektakuler dengan jam raksasa berdiameter 43 meter dengan ketinggian mencapai 601 meter serta memiliki 120 lantai. Wisatawan dapat menyaksikan keindahan seluruh kota Mekah. Yang paling penting itu di sini ya, melihat keindahan kota Mekah dari atas ketinggian. Doa saya sebelum saya melihat keindahan seluruh kota Mekah, sekeliling kota Mekah, buat teman-teman yang menonton ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Dibangun dengan gaya arsitektur pasca modernisme, Mekah Royal Clock Tower yang memiliki 4 jam raksasa digerakkan oleh mesin yang begitu spektakuler seperti berikut. Lihat guys, jam yang kalian lihat selama ini di bawah mesinnya juga
Ya, musimnya kayak gini. Tapi ini geraknya kapan ya? Gerak ini kan. Oh iya gerak. Tuh gerak. Allah, gecel. Ya. Jadi mesin jam yang kalian lihat dari puluhan kilometer di sekeliling kota Mekah itu ini. Pesona keindahan tanah suci tak lekang serta terus pancarkan panorama yang menakjubkan. Maka lihatlah kawah Al-Wahbah yang merupakan kawah gunung berapi terbesar di Arab Saudi ini. Terbesar yang ada di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia ini memang banyak kawah-kawah gunung karena dulunya itu pada saat zaman purba Saudi Arabia ini terbentuk oleh gunung-gunung vulkanik. Ini lokasinya berada di perbatasan antara Provinsi Mekah dan Provinsi Madinah. Itu kalau dari Madinah sekitar 3 jam, dari Mekah juga sekitar 3 jam, dari Maghrib sekitar 2 jam. Ini alam ini yang terbesar, yang kedua terbesar itu ada di Ha'il, yaitu sebelah utara. Di balik setengah terik dan gurun pasir, jejak Islami terus pancarkan aura spiritual yang bikin hati terasa makin dekat dengan Sang Nabi. Teruntuk para jemaah yang umrah, sempatkan waktu berkunjung ke Museum Abdul Rauf Khalil yang jadi saksi bisu perjalanan panjang keislaman. Di sana, bersama pesona arsitektur yang megah dengan nuansa klasik serta sentuhan seni Islam, pengunjung akan melihat berbagai artefak sejarah tentang perjalanan Islam dari masa ke masa, mulai dari replika karya seni klasik hingga benda-benda bersejarah yang dikisahkan kehidupan pada zaman Sang Nabi tercinta. Lalu, datanglah ke Museum Al-Wahyu di Mekah Al-Mukarramah yang berdekatan dengan Gua Hiro. Di sana, jemaah yang akan menyaksikan replika Gua Hiro yang teramat mirip dengan aslinya, agar jemaah dapat merasakan suasana tempat turunnya wahyu pertama. Pun jemaah akan melihat ragam artefak dan diorama tentang perjuangan dakwah Rasulullah. Wahyu ini akan menceritakan bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Keren banget, sesuatu yang baru karena beberapa kali ke sini dan ini baru pertama kali diajak ke sini. Maka tidak hanya mendapatkan sensasi bagaimana perjuangan Rasulullah, tapi juga mendapatkan banyak ilmu, insight, sehingga mudah-mudahan semakin cinta kepada Rasulullah. Dan nikmatilah pula Jabal Uhud, gunung yang dijanjikan ada di surga, serta saksi syahidnya para syuhada. Gunung dengan ketinggian 1050 meter dengan panjang 7 km ini adalah gunung tunggal yang tak bersambungan dengan gunung-gunung lain. Jabal Uhud dikisahkan jadi saksi dari perang dahsyat antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin, atau dikenal dengan perang Uhud pada 15 Syawal 3 Hijriah atau bulan Maret tahun 625 Masehi. Dalam pertempuran itu diceritakan sekitar 70 syuhada gugur, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Yang menggetarkan, setelah ribuan tahun jasad para syuhada ini tetap utuh. Mukjizat teramat menggetarkan ini mengutas kebesaran Allah yang tak dapat dicerna akal sehat. Pun Cikita Medi yang berziarah ke Tanah Suci sempatkan waktu untuk berwisata ke Jabal Uhud. Pun berkunjunglah ke Al-Ula. Kota yang terletak 300 km di sebelah utara Madinah ini dibangun lebih dari 2000 tahun lalu oleh orang-orang Nabayan. Dalam catatan sejarah Islam, Al-Ula disebut sebagai kota yang paling dihindari Nabi Muhammad, lantaran dikenal sebagai kota jin yang terkutuk. Meski begitu, kota ini kini jadi salah satu destinasi wisata yang membius. Hingga Roger Danuarta dan Cut Mayriska serta Pidi Aldiano bersama sang istri Sela Dara berkunjung ke sana usai tunaikan ibadah umrah.
Boleh ya duluan, dua sama Sila. Hari ini udah semua sebenarnya kita sudah membahas di tempat ini. Alhamdulillah. Sila di sini tuh dikelilingi kami di semalam ini saya Kemarin tuh aku kebetulan plus Al-Ula. Jadi umroh lah seperti biasanya kan, kita ke Madinah, kita ke Mekah. Kemudian ke Mekah juga kan mampir ke Taif juga gitu. Di Madinah mampir ke Al-Ula. Lalu, jangan lupa pula untuk berwisata ke pegunungan Aba di sebelah barat daya Arab Saudi. Di sana, wisatawan akan menikmati pengalaman menakjubkan, di mana suhu dingin serta suasana kota ditutupi kabut. Seperti inilah kota tempat para Sultan Arab ngadem. Tempatnya di ibu kota Provinsi Asir yang berada di ketinggian 2.250 meter di atas permukaan laut. Nama kotanya Abha, dan seperti ini pemandangan kotanya sudah seperti, bukan di Arab saja ya. Pegunungan di sana semuanya terlihat hijau dan juga banyak villa-villa tempat para Sultan Arab ngadem, Masya Allah. Dan jarak dari kota Mekah ke kota Abha ini sekitar 750 km, dan saking dinginnya suhu di sini, setiap sore menjelang malam pasti akan keluar kabut seperti ini. Berbanding jauh dengan kota Mekah yang suhunya panas, bisa di atas 45 derajat. Senang adalah di Masjidil Haram pasti ya, karena kan kita kan pahala sholatnya luar biasa kan di situ, doa-doa kita. Kemudian kalau di Madinah, nah itu di Madinah tuh kayaknya rasanya karena banyak burung-burung ya, terus kemudian udaranya kan sejuk ya, karena aku selalu akhir tahun ke sana. Jadi kayaknya apa ya, damai aja gitu kalau di sana tuh, kita nggak mikirin apa yang terjadi di Jakarta gitu, yang kerjaan lah apa gitu. Jadi merindukan itu sih. Dan singgah pula di Taif, kota yang terletak di lereng pegunungan Sarawat. Di sana, wisatawan akan disergap udara sejuk yang teramat kontras dengan kota Mekah. Dan kota yang dikenal sebagai surga kecil di tengah gurun Saudi ini memiliki panorama alam yang begitu indah, serta dikenal dengan ribuan kebun mawar yang membentang luas. Saya lihat pemandangannya sangat indah dan cukup memicu adrenalin, naik turun dan cukup tinggi juga. Saya rasa kalau di musim dingin pemandangannya akan lebih indah. Mungkin di musim dingin saya akan mencoba lagi. Taif. Nah itu tuh, karena kemarin waktu tahun lalu sama Kak Vero, sama Kak Atala, sama Fania berempat, karena mereka tuh sebulan sebelumnya udah umroh dan mereka udah ke Taif. Jadi pas aku lagi pengen ke Taif, udah beli tiketnya, udah sewa mobil. Vero sama Atala nggak mau karena udah kesana. Nah itu sih yang aku belum. Nanti insya Allah deh tahun depan kalau umroh sama Fania aku pengen ke Taif. Itu yang belum.